Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita bertemu hari ini, Jumat 28 Februari 2025. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita datang mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami mencari Engkau terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu, mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Mari Roh Kudus pimpin kami, penuhi kami, bahwa kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu, untuk kami boleh menjadi saluran berkat hari ini kepada banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita lanjutkan lagi untuk kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyiasati hidup, bagaimana kita menyiasati perubahan hidup, sehingga kita menjadi penuai besar, masuk dalam Great Harvest. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, karena topik kita hari ini adalah dari victim mindset, kita berpindah menjadi victory mindset. Dari mental korban menjadi mental pemenang. Kita naikkan pujian, ku lebih dari pemenang.
Amin, amin, amin. Kita lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita ditentukan menjadi lebih dari pemenang. Wow, tiba-tiba saya teringat Amsal 16 ayat 32, yaitu barang siapa yang menguasai dirinya, dia lebih daripada pemenang. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, begini. Ini kan sepanjang minggu ini kita belajar semua tentang mensiasati hidup, bagaimana kita merespon perubahan hidup untuk kita itu bisa menjadi penuai, menjadi great harvest, menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Nah, itu semua war zone atau daerah perang itu ada di dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik adalah pikiran kita itu, dia itu penampung aja. Pikiran kita itu, dia tidak tahu apakah informasi itu baik. Jadi gini ya, bukan pikiran kita itu, otak kita itu, informasi apapun yang kita masukkan, dia tampung semua. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu jahat, entah itu membangun, entah itu merusak, dia tampung. Nah, dan kemudian dia akan memberikan informasi-informasi itu kembali ke kita, Bapak Saudaraku. Makanya salah satu bagian di dalam otak itu ada yang namanya dopamin. Nah, dopamin itu kalau nggak salah itu tempatnya itu di depan, Bapak Saudara. Saya juga lupa ini yang juga dikatakan ada apa, dopamin cortex ya. Mungkin kalau ada yang paham mengenai otak, Bapak Saudara boleh diberitahu. Tapi itu bagiannya itu dopamin itu yang untuk buat ketagihan, Bapak Saudaraku. Jadi apa yang biasa kita dengar, kita kecenderungannya ke situ lagi gitu. Nah, jadi apapun yang membuat kita itu kayak membuat kita itu candu gitu. Nah, nah jadi gini. Kenapa ada orang selalu kecenderungannya negatif? Karena dia mengisi itu, Bapak Saudaraku, yang negatif terus. Sehingga itu karena kalau itu terus menerus dimasukkan, itu dianggap menjadi kebenaran. Nah, itu dianggap menjadi kebenaran. Sehingga itulah yang terjadi. Karena itu yang terus dipikirkan, itulah yang diucapkan, dan akhirnya terbentuklah seperti itu, jadilah seperti itu. Nah, itu sebabnya Bapak Saudaraku kenapa kadang-kadang ketika kita selalu positif, buat orang-orang yang selalu negatif, kita itu aneh. Ya, jadi ini kita akan terus belajar ya. Ini hari ini dari 5 macam perubahan hidup untuk tuaian besar. Nah, dimana hari ini kita belajar tentang berpindah dari mental korban kepada mental pemenang. Nah, menurut saya, Bapak Saudaraku, memang inilah yang paling mendasar untuk perubahan hidup itu dimulai dari perubahan mental, perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, Bapak Saudaraku. Nah, karena cara pandang kita itulah yang mempengaruhi cara kita berpikir, dan itu cara kita berpikir itu mempengaruhi apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itulah akan melahirkan apa yang akan kita lakukan. Dan kemudian perbuatan kita itu menjadi kebiasaan, kebiasaan kita itu menjadi karakter, karakter kita itulah yang menjadi masa depan kita, Bapak Saudaraku. Karakter itu menjadi masa depan kita. Nah, jadi sama halnya habit apa yang kita taruh dalam hidup kita, apa yang kita beritahu ke otak kita, ini sesuatu yang penting, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang penting dan kita lakukan itu doesn't matter what, nggak peduli apapun yang terjadi, lakukan. Nah, itu mulai dari di mental, Bapak Saudaraku. Nah, contoh umpamanya sejak 8 Januari 2025 lalu. Nah, buat saya ketika saya tahu adalah kehendak Tuhan untuk saya mulai membagikan renungan tidak hanya berbentuk teks, tapi mulai sharing, menjelaskannya sesuai dengan pengertian yang Tuhan berikan dan juga pengalaman yang saya alami berdasarkan firman itu. Dan itu membuat saya walaupun tidur jam 1, jam 2 tetap mesti bangun, Bapak Saudaraku. Tapi memang ada 1-2 kali memang ada yang gak bisa ketika beda waktu, dan kemudian ada rapat di hari itu, nah itu yang repot. Nah, itu yang akhirnya buat saya oke, gak bisa yang pagi, oke kita buat sore. Karena itu menjadi sebuah sudah di dalam pikiran saya, ini
my obligation. Nah, ini adalah kewajiban saya, sesuatu yang harus saya lakukan yang tidak boleh ditunda begitu Bapak Saudaraku. Artinya yang tidak boleh di skip. Nggak boleh dilewatkan begitu saja. Harus dilakukan gitu. Nah, sekarang kita melihat dulu bagaimana perbedaan antara victory mindset dan victim mindset. Ya, victory itu pemenang, victim itu korban. Nah, masalahnya memang kebanyakan orang kita menemukan victim mindset, Bapak Saudaraku. Beda lagi kalau fixed mindset gitu, itu beda lagi. Memang bicara mengenai pola pikir, cara pandang ini nggak akan ada habisnya. Nah, kita belajar dulu, kita lihat di sini bagaimana kita mengalami perubahan hidup untuk Tuhan yang besar. Yang keempat, berpindah dari mental korban kepada mental pemenang. Bilangan 13, 27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa itu hasilnya. Hanya karena bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, Bapak Saudara perhatikan ini bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Ini begitu nanti masuk di bilangan 14, Bapak Saudara, maka menangislah seluruh bangsa itu semalaman. Di bilangan 14 ayat 1 Bapak Saudara. Bayangin setelah 10 pengintai itu memberikan bad report, yaitu mereka itu memiliki victim mindset, korban mental korban yang 10 itu, seluruh bangsa menangis. Yang punya mental pemenang, victory mindset cuma 2, Joshua dan Caleb. Wah, dan mereka hampir dilempari batu, Bapak Saudaraku. Nah, satu bangsa lebih percaya kepada kabar buruk karena diteguhkan oleh 10 orang. Kondisi yang mengerikan mereka sampaikan. Ya, nanti Bapak Saudara bisa baca selanjutnya yang akhirnya kan Joshua dan Caleb berkata, jika Tuhan beserta kita, kita akan telan mereka habis. Makanya dikatakan Bapak Saudaraku, Joshua dan Caleb itu memiliki roh yang lain. Sehingga dia meyakini dapat menaklukkan Yeriko dan menduduki tanah perjanjian. Itu di dalam bilangan 14 ayat 24. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, kita harus berpindah dari komplain, dari posisi komplain, menjadi kita tahu Tuhan memberi strategi. Dari mencari alasan, bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Nah, saya adalah termasuk orang yang susah menerima alasan, Bapak Saudaraku. Dan saya juga tidak suka beralasan. Karena menurut saya tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kalau ada sesuatu kita dihadapkan pada suatu kondisi yang mana harus dilakukan perubahan, lakukan perubahan itu. Oh, tidak bisa, semua pasti bisa. Kalau kita tidak bisa melakukannya, temukanlah orang lain yang bisa. Nggak mungkin Tuhan menghadapkan kita pada situasi yang memang itu buntu. Nggak mungkin, Bapak Saudaraku. Nah, itu makanya kenapa pindah kita. Jangan cari alasan. Nah, itu pun kalau kita sering cari alasan, maka nanti ke depan ketika kita buntu, maka otak kita munculkan itu lagi. Kasih alasan ini aja. Gitu. Sehingga beberapa orang bisa menjadi master alasan. Karena terlalu sering memberi alasan, Bapak Saudaraku. Nah, jangan entertain pikiran kita dengan memberi alasan. Nah, Tuhan sudah menunggu kita untuk bergerak dalam penuaian. Tuhan itu mau kita itu menjadi penuai-penuai yang ajaib. Baik itu secara hikmat, secara pengertian, secara pelayanan, secara bisnis, apapun Bapak Saudaraku. Karena Tuhan mau kita menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Bahkan juga jadi penuai. Bahkan mengalami namanya tuaian besar atau great harvest. Nah, yang menarik adalah begini Bapak Saudara. Ketika kita tahu seperti yang Joshua dan Caleb seperti Joshua dan Caleb berkata, Tuhan beserta kita. Nah, ketika kita mengembangkan itu, bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan adalah pemegang kuasa dengan segala kuasa, segala otoritas. Ketika kita melatih iman kita, melatih pikiran kita untuk menggunakan kuasa. Nah,
Itu Bapak Saudaraku seperti otot Bapak Saudaraku. Semakin kita sering menggunakannya semakin besar. Nah, orang yang suka fitness kan akhirnya ototnya terbentuk gitu. Karena apa? Sering dipacu. Nah, sering dikasih beban. Nah, maka ototnya semakin kuat. Demikian juga kalau kita gunakan iman, menggunakan kuasa, sama dia juga semakin kita terbiasa Bapak Saudaraku. Nah, sehingga bahkan iman kita itu bekerja sebelum 5 panca indera kita ini mengenalinya atau merasakannya. Sebelum panca indera mengenal dan merasakan, kita sudah bisa melihat. Iman kita, mindset kita, pikiran kita sudah bisa melihat. Itulah yang disebut mental pemenang. Contoh ya, kenapa orang sering bilang begini, waduh Pak Jol kok so positif sekali. Nah, kenapa? Kenapa saya selalu positif Bapak Saudara? Gampang Bapak Saudaraku. Karena saya tahu apapun yang Tuhan hadapkan kepadaku, pasti Tuhan mampukan. Ya, Tuhan mampukan. Contoh umpamanya gini ya, ketika kita mission trip gitu. Mission trip kadang-kadang kita hanya butuh puluhan juta, tapi beberapa kali juga kita butuh ratusan juta. Rekeningnya kosong, dananya juga kosong. Saya selalu berkata jalan. Karena rencana Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kondisi rekening kita, Bapak Saudaraku. Tidak. Kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan tidak dibatasi dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan kita, termasuk kekurangan pengetahuan, kekurangan tenaga, dan kekurangan dana, Bapak Saudaraku. Tidak. Kita ambil satu langkah. Kita tahu ini pasti Tuhan tolong, ini dari Tuhan. Lakukan Bapak Saudaraku. Tapi kalau kita berkata, waduh nggak bisa, itu susah, itu sulit. Nah itu yang membuat jadi kita udah korban, kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Ini sebabnya Bapak Saudaraku kenapa juga Paulus sering menganalogikan itu, kita itu sebagai tentara, atau sebagai olahragawan, atau sebagai petani. Apa persamaan dari semuanya Bapak Saudaraku? Petani kalau dia melihat ini nanti berhasil apa enggak jadi nabur Bapak Saudara. Tabur aja dulu. Nanti entah kemarau, entah hujan, baru pikirkan bagaimana untuk itu dia bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Kalau tentara berpikir perang kalah, ya nggak jadi perang, mati sudah Bapak Saudara. Jadi kita nggak tahu, ya lakukan dulu. Tentara mesti berpikir begitu. Demikian juga olahragawan. Ini kalau tarung nanti kalah gimana? Wah susah Bapak Saudara. Makanya harus udah ditaruh dulu di mindset, aku menang. Walaupun memang nanti kenyataannya bisa menang, mungkin juga belum menang. Tapi setidaknya dalam mindset itu, peperangan dalam pikiran itu kita sudah menang. Nah, umpamanya seperti pengusaha. Wah ini, kompetitor banyak. Wah ini pesaingnya banyak, mereka lebih canggih, mereka lebih murah, apapun lah Bapak Saudaraku. Ya dipikirkan. Orang itu mungkin harganya lebih murah. Nggak semua customer mencari harga murah kok. Banyak juga customer mereka lebih mengutamakan pelayanan. Ada juga beberapa customer mereka melihat siapa yang memberikan pelayanannya, dia merasa dia lebih mengutamakan yang bisa dipercaya begitu. Ada lagi yang mencari kualitas, dia nggak perlu di harga, yang dia penting kualitas. Belum lagi berdasarkan kebutuhannya, Bapak Saudaraku. Karena itu, milikilah mental pemenang. Apakah kita mau di bisnis, apakah mau di olahragawan, apakah kita jadi pelayanan, Bapak Saudara. Jadi kita jangan biarkan alasan atau victim mindset itu menguasai pikiran kita. Itu sebabnya yang menarik buat setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bangun pagi-pagi, kita memuji Tuhan, kita dengerin firman Tuhan. Itu sebenarnya bukan hanya aku mau dapat pewahyuan baru gitu, bukan. Yang menarik Bapak Saudaraku dalam hal ini, kita udah mengisi pikiran kita dulu dengan yang ilahi, dengan kebenaran, dengan panduan daripada Tuhan. Walaupun mungkin saya menyampaikan sebegini, Bapak Saudara bisa mendapat segini. Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian, pewahyuan, dan tuntunan kepada setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin ada juga yang tidak bisa, memang tidak memungkinkan bangun pagi-pagi sekali, sehingga banyak menonton kapan ada waktu
mungkin sambil jalan, sambil nyetir, atau sambil melakukan aktivitas lain, it's okay. Tapi kita isi pikiran kita itu dengan yang ilahi, dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang positif. Jadi ketika nanti kita mengalami masalah, mengalami tekanan, otak kita itu nggak diam, dia akan keluarin itu semua untuk mengcounter, saudaraku. Nah, itu disitulah kita bagaimana menggunakan yang namanya iman, menggunakan namanya mental pemenang, menggunakan kebenaran, di mana juga kebenaran dikatakan pedang bermata dua. Di situ, Bapak Saudaraku. Karena kita sudah dipenuhi. Dan kemudian sepanjang hari itu rasanya kayak baterai sudah charge full gitu. Kita excited, kita semangat, kita kuat, Bapak Saudaraku. Nah, itu yang membuat kita itu memiliki mental pemenang. Tapi kalau pagi-pagi kita sudah mendengarkan gosip, kita mendengarkan berita yang wah ini kondisi alam begini, kondisi pasar saham begini, dan kita mulai takut, dan itu otak kita tampung. Jadi nanti begitu kita terima informasi apa, otak itu keluarin lagi informasi yang dia dapat itu. Ini enggak. Dan kemudian akhirnya kekhawatiran yang memenuhi pikiran. Dan kemudian akhirnya mulai kasih alasan, membenarkan diri sendiri, dan terjebak di dalam victim mindset. Menjadi pikiran korban, Bapak Saudaraku. Nah, kita beritahu kepada diri Bapak Ibu Saudara, saya ini adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan besar. Jadi kita melatih pikiran kita itu dengan, kalau orang luar berkata, afirmasi. Yaitu atau dengan deklarasi, atau berkata kepada diri sendiri, atau berbicara kepada diri sendiri, di mana kita jangan diam menikmati, oh ya memang begitu, ya memang sekarang zamannya sulit sih, ya sekarang memang. Nah, itu afirmasi yang buruk, itu akan merusak otak kita, Bapak Saudaraku. Nah, orang lain boleh aja berkata begitu, tapi kita nggak boleh, Bapak Saudaraku. Saya nggak boleh, karena apa? Ada anak-anak yang harus disekolahkan, ya ada anak-anak di rumah taman, ada anak-anak di Malang begitu. Nah, jadi kemudian ini juga kita mau adopsi beberapa anak lagi, bukan hanya di rumah taman aja gitu. Ada rumah taman di Bekasi, ada juga rumah taman di Malang, terus kemudian ada beberapa tanggung jawab yang lain yang harus diurus, Bapak Saudaraku. Nah, jadi kita tidak bisa berkata, oh memang susah, memang sulit. Nggak bisa. Itu kalau kita biasakan itu, maka itu akan menjadi benar. Otak kita berkata, iya memang benar begitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa komplain. Nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa begitu. Kita memberikan diri, itu membuat akhirnya kita down. Tapi ketika kita berkata, ya situasi boleh begitu, tapi aku punya Tuhan yang besar. Jadi kemudian kita mulai boleh deklarasi, boleh nyanyi. Ya aku punya Tuhan yang besar, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku akan melihat terobosan, aku akan melihat keajaiban. Aku pasti bisa. Aku tidak membutuhkan masalah lebih sedikit. Aku tidak membutuhkan masalah diangkat, tapi aku membutuhkan hikmat. Aku membutuhkan pengertian. Aku membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Aku pasti bisa melakukan ini. Perkatakan dalam hidup kita, Bapak Saudaraku. Begitulah caranya kita melatih diri kita itu menjadi mental pemenang, Bapak Saudaraku. Menjadi mental pemenang, bukan mental korban. Dengan kita memiliki mental pemenang, disitulah kita menuai. Disitulah kita mengalami great harvest. Bapak Ibu Saudaraku, memang begini ya, ketika kita melakukan sesuatu, kelihatannya belum berhasil, bukan berarti kita gagal. Itu namanya proses. Baik dalam bisnis, baik dalam pelayanan, baik di dalam pendidikan, dalam apapun Bapak Saudaraku, memang tidak selalu hasilnya itu grafiknya naik terus, bagus terus, tidak. Jadi prosesnya itu memang kadang-kadang tidak enak Bapak Saudaraku. Nah, sama seperti bangunan yang tinggi, itu mesti fondasi yang dalam dulu, bisa bertahun-tahun hanya buat fondasi, apalagi kalau bangunannya di atas 20 lantai begitu. Itu pondasinya berapa lantai ke bawah Bapak Saudaraku. Itu buat paku buminya aja bisa berbulan-bulan begitu aja. Kalau Bapak Saudara lihat itu buat paku buminya aja udah berapa lama. Nah,
Tapi itulah sebuah dasar yang untuk dia, seberapa dia tinggi bisa dibangun ke atas, itu ditentukan seberapa dalam dia ke bawah. Nah, demikian juga pola pikir, seberapa besar Tuhan bisa mengangkat kita, seberapa kita siap dibentuk, Bapak Saudaraku. Saya bersyukur dengan semua bentukan yang Tuhan izinkan. Saya juga kadang-kadang juga menyadari, oh ternyata saya juga hampir nggak lulus ya gitu. Contoh seperti kemarin saya cerita, Bapak Saudaraku. Kemarin tuh saya ya benar-benar merasa gitu, benar-benar udah pengen marah gitu. Ya puji Tuhan, muncul ayat firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sadar Bapak Saudara, tadi kok aku marah ya. Terus kemudian saya boleh aja membenarkan diri saya. Iyalah saya marah lah. Dia ubah-ubah perjanjian, dia ubah-ubah jadwal, saya pantas dong aku marah gitu. Seperti kata Yunus kepada Tuhan, iya aku boleh marah, sampai mati aku marah gitu. Mati beneran Bapak Saudaraku. Dan gak ada visi lain lagi setelah itu. Gak ada kota lain lagi yang Tuhan suruh Yunus itu untuk pergi misi berikutnya. Ya itu misi terakhir itu udah Niniwe itu. Ya mungkin nggak tahu itu ada misi yang mana yang sebelumnya gitu. Tapi kalau kita baca di kitab Yunus itu adalah misi pertama dan terakhir. Karena apa? Mindset. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Kalau kita mau jadi penuai, kalau kita mau mengalami great harvest, maka ubahlah mental kita dari mental korban kepada mental pemenang. Jadi mental korban itu juga gini. Mental korban itu sering menyalahkan keadaan. Sering menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan pemimpin. Bahkan menyalahkan diri sendiri. Itu pun gak ada gunanya Bapak Saudaraku. Itu tidak menolong apapun. Yang bisa kita mental pemenang itu selalu berpikir bisa. Kalau gak bisa bagaimana supaya bisa? Kalau memang saya gak bisa, siapa yang bisa? Belajar. Nah begitu Bapak Saudaraku. Bahkan ya, kalau umpamanya orang sering ditanya, tahu nggak ini? Aduh nggak tahu. Ini bagaimana? Nggak tahu. Lah, terus kalau Bapak Saudara keseringan kita selalu jawabnya tidak tahu, lama-lama otak kita dia malas kerja. Nanti begitu ditanya sesuatu yang kita belum tahu, langsung otak bilang aja nggak tahu. Akhirnya kayak prosesor engine kalau kita lihat di Google gitu ya, itu 3 detik keluarkan informasi yang kita cari semua gitu. Nah otak kita itu pun seperti itu. Nah tapi kalau kita sering bilang nggak tahu, akhirnya dia nggak jalan gitu. Kalau umpamanya laptop kan gitu bukan, keluar dia hasilnya. Nah tapi itu kalau umpamanya harusnya ketika orang tanya kita belum tahu, jangan bilangnya oh saya tidak tahu. Nah atau itu bukan urusanku. Apalagi kita bilang aku tidak peduli. Waduh, semakin nggak bisa kerja kita punya otak Bapak Saudaraku. Jadi apa yang harus kita bilang? Ketika oh yang ini kayaknya aku mesti cari tahu. Oh ya yang ini aku mesti pelajari lebih lagi. Oh ya yang ini kayaknya saya akan pastikan dulu. Tapi itu membuat otak kita itu mulai kerja. Gimana itu tadi ya? Nah itu yang membuat kita mulai terlatih Bapak Saudara. Itu yang kayak tadi fitness tadi, otaknya menjadi kuat gitu. Karena seperti tubuh ini kalau kita sering pakai olahraga, mengangkat beban, maka jadi terbentuk ototnya Bapak Saudaraku. Banyak orang berpikir, oh Pak John kok fitness di mana? Ya nggak fitness Bapak Saudaraku. Kenapa? Ya tukang sorong dulu di pasar sayur Bapak Saudara. Dan kemudian kerja bangunan. Nah ya belum ada waktu lagi buat fitness Bapak Saudara. Belum. Nah tapi pasti ada waktunya. Nah jadi itu sama dengan ini otak kita. Itu nggak boleh nggak ada waktu. Makanya kita perlu belajar, baca buku, dengerin khotbah, kemudian sharing Bapak Saudaraku. Itu yang membuat pikiran kita itu kebuka. Nah hari-hari ini Bapak Saudaraku, saya tutup dengan satu kesaksian ini, kemudian kita berdoa. Nah Bapak Saudaraku belakangan ini ya, saya tuh mengembangkan semua cara pola pikir yang yang saya berpikir buatnya lebih praktis saja. Karena kadang-kadang orang bilang Pak John pelayanannya banyak. Saya bilang pelayanan kita sebenarnya cuma 2 aja. Pelayanan kita yang pertama, melihat masalah, selesaikan.
Pelayanan yang kedua, lihat kebutuhan, penuhi. Nah, jadi sekarang Bapak Saudara, masalah kebanyakan orang itu sebenarnya paling banyak itu 3. Sebenarnya masalah itu banyak sekali ya. Tapi yang kalau kita bisa bereskan yang 3 ini aja sudah bagus. Masalah yang pertama itu adalah buat yang anak-anak muda, yang masih muda-muda lah. Dari umur 3 tahun lah kita bilang, atau 4 tahun sampai 20 tahun atau 23 tahun, dari TK sampai kuliah. Masalah kebanyakan orang itu adalah pendidikan. Banyak orang yang tidak mampu menyelesaikan atau bayar uang sekolah atau operasional sekolah, biaya hidup. Makanya kita bersyukur pemerintah kita sudah buat gratis sampai SMA kalau nggak salah ya. SMA. Apa sampai SMP. Nah, tapi sekarang kayaknya ada bos, jadi lebih mudah lah. Tapi kan orang bilang, Pak, tapi kan belum termasuk biaya hidup dan seterusnya. Nah, itu yang kita juga mau bantu. Karena itulah kenapa ada rumah taman, Bapak Saudaraku. Nah, rumah taman yang tadinya uang sekolah mesti 17 juta setahun, ya kita bisa bayar nggak harus sampai segitu, Bapak Saudaraku. Kita mungkin cuma sekitar 3 juta lah. Nah, tapi living expenses mahal. Ya itu makanya kita mesti ada rumah taman. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga yang di Malang. Nah, tapi kemudian masalah berikutnya apa? Masalah berikutnya itu adalah masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini saya juga mulai mikir. Banyak orang nggak ada kerjaan. Banyak orang begitu lulus, nggak tahu mesti kerja apa. Masa udah lulus terus pengangguran? Apalagi pulang kampung lagi. Jadi banyak orang tua juga merasa anaknya lulus, tapi kalau di kampung, mereka juga sedih. Nah, itu sebabnya kenapa saya mulai berpikir, gimana ya caranya ya? Nah, karena itulah kita berafiliasi, bekerja sama dengan SMK. Hari ini kita sudah bekerjasama dengan 33 SMK. Terus kemudian bagaimana dengan kuliah? Kan nggak boleh tambah sampai SMK aja. Saya sering berkata kepada semua anak-anak yang saya didik, harus sampai S3, minimum S2. Saya sendiri sudah menyelesaikan S2 2 kali, dan S3 sekarang yang kedua, Bapak Saudaraku, untuk program doktor. Nah, saya berkata, jangan bilang nggak ada duit. Ketiadaan duit tidak menentukan kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak, Bapak Saudara. Itu dimulai dari niat dulu. Makanya di setiap renungan pun yang saya buat, selalu terakhir saya tanya apa? Mau? Karena kemauan itu nomor 1. Kalau mau melihat perubahan itu, mau ada. Nah, terus karena itulah kita berafiliasi dengan SMK yang anak-anak itu boleh sekolah setahun aja, magangnya 2 tahun. Bukan sekolahnya 2,5 tahun, magangnya 6 bulan. Tetapi yang memang boleh, dengan sekarang kan juga ada Merdeka Belajar. Kita sudah buat ini 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Jadi kita udah buat anak-anak kita sekolah setahun, magang 2 tahun. Kuliah pun begitu. Sekarang kuliah di tempat kita, mau kuliah di Singapura, mau kuliah di Jakarta, mau kuliah di tempat kita, kuliahnya 6 bulan aja, Bapak Saudara. Habis 6 bulan kerja. Ya, ada yang kerja di Singapura, ada yang kerja di mana? 500 perusahaan, bahkan sekarang udah lebih, karena kita ada beberapa rekanan kampus kita. Dan ini mereka bisa bekerja, Bapak Saudaraku. Nah, ada juga yang satu kampus kita 6 bulan sekolah, kirim ke Israel setahun. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian ada lagi, wah aku kayaknya nggak usah kuliah, aku malas mikir. Boleh nggak? Boleh. Kita kerjasama dengan LPK, Bapak Saudaraku. Terus kemudian nanti setelah di training 6 bulan sampai 1 tahun, nah baru berangkat kemana? Jepang, Jerman, Turki, atau negara lain. Nah, ini yang sekarang sebenarnya saya lagi cari mitra ini kalau bisa ke Australia dan New Zealand. Tapi kita mau yang resmi, Bapak Saudaraku. Sebelum berangkat itu semua dokumennya jelas. Kalau yang nggak ada dokumen itu, waduh, mengerikan, Bapak Saudaraku. Jangan. Nah, jadi Bapak Saudara, ini yang namanya mental pemenang. Jangan menyerah sebelum berperang. Jangan menyerah dengan keadaan. Waduh, ini sulit, itu susah, ini begini. Nah, baru yang satu lagi, Bapak Saudaraku, apa yang masalah berikutnya, yaitu
rendahnya kerohanian seseorang, lemahnya kerohanian seseorang. Jadi setelah saya amati dalam hidup ini, ketika orang itu kuat secara rohani, itu sebabnya kenapa kita buat renungan, kita ada doa di rumah taman setiap pagi dan malam mesti doa, di Malang juga begitu, di Bekasi juga begitu. Saya juga melatih diri saya seperti itu. Gak ada alasan meeting sampai jam 3 pagi, dari semalaman gak tidur, bangun. Itu. Jadi kemudian kita melatih diri kita. Kita berkata ini makanan penting. Nah, jadi ketika rohani seseorang itu kuat, pendidikan seseorang itu kuat, dan juga ekonomi seseorang itu kuat, Bapak Saudara, maka dia menjadi pribadi yang sangat kuat. Tidak mudah stres, tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan, bahkan juga tidak mudah dibodohi, dan kemudian tidak mudah dipengaruhi. Yang tiga ini, Bapak Saudaraku. Kuat rohnya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya. Ini yang tiga pilar yang pertama kita bangun. Baru nanti akhirnya lebih paham dia kesehatan, sosialnya juga kuat, dan yang lain juga menjadi lebih kuat, Bapak Saudaraku. Itulah yang sedang kita buat. Kalau yayasan kita namanya Yayasan Transformasi Mental Anak Negeri, TCI, kita singkat dengan Taman. Sekarang dengan semua program pendidikan, training center, dengan tadi LPK, dengan semua kita kerjasama. Yayasan Taman gak harus buat yang baru. Kita kolaborasi. Collaboration for acceleration. Bekerja sama untuk percepatan. Untuk melihat tuaian besar, Bapak Saudaraku. Nah, jadi saya mulai menyadari, saya gak harus buat kampus. Ada begitu banyak kampus. Dan ini kemarin saya sudah bicara dengan satu organisasi yang mereka sudah bekerja sama dengan 255 kampus, Bapak Ibu Saudara. Dan bulan Maret ini mereka MOU lagi dengan 10 kampus. Berarti sekitar 260 sampai 265 kampus. Saya tinggal kerjasama dengan mereka. Dan kemudian saya juga tinggal temuin beberapa kampus di Indonesia dan di luar negeri. Saya mau kerjasama. Karena semua kampus itu juga masalahnya cuma dua. Masalah yang pertama, mereka kekurangan mahasiswa. Masalah yang kedua, kemana mereka dikirim magang. Kan begitu, Bapak Saudaraku. Jadi kemudian bagaimana kita bisa in between membantu permasalahan mereka. Seperti itu, Bapak Saudaraku. Nah, sama gereja juga masalahnya cuma dua itu, Bapak Saudaraku. Banyak gereja yang jiwanya masih sedikit. Ada gereja yang sudah jiwanya banyak. Nah, yang jiwanya sedikit, yang masih sedikit pengen banyak. Yang sudah banyak, nah ini dikemanain? Baru butuh lagi yang namanya pemuritan atau mengarahkan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan alasan apapun yang membuat kita membenarkan kondisi situasi kita yang tidak baik. Tapi mari terus push on, move on, maju, upgrade Bapak Saudara, untuk kita bisa menjadi penuai-penuai, mengalami great harvest, tuaian besar. Pertama-tama ubah mindset kita, ubah pola pikir kita, ubah cara pandang kita, Bapak Saudaraku. Ya, sama kalau seperti lalat ya, mau dimanapun dia selalu cari sampah. Tapi kalau tawon, dimanapun selalu cari bunga, karena di situ ada madunya. Hasilnya beda banget. Lalat menghasilkan kuman, tapi madu menghasilkan kalau lebah menghasilkan madu yang memberi begitu banyak manfaat bagi kesehatan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari milikilah mental pemenang. Makanya kita nyanyi, aku lebih daripada pemenang. Wow, luar biasa Bapak Saudaraku. Mungkin itu yang saya bisa bagikan hari ini. Ya, ini waktu di Bangkok sama dengan waktu di Jakarta ya. Sini juga masih gelap sekali. Dan mungkin khususnya kalau di Medan masih gelap. Kalau Surabaya kayaknya udah terang. Sini masih gelap sekali jam segini. Oke Bapak Saudaraku, kita bersyukur hari ini. Kita berdoa. Kalau Bapak Saudara ada permohonan doa khusus, boleh di chat di sini atau nanti di Japri juga gak apa-apa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau mengubah hati kami, mengubah cara pandang kami, mengubah pola pikir kami, untuk kami tahu bahwa Engkau ada beserta kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami ditentukan lebih daripada pemenang.
bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kami, melainkan dengan roh-Mu ya Tuhan. Mari pimpin kami, biar semua yang lemah dikuatkan, semua yang berat diberi kelegaan, semua yang ragu-ragu diteguhkan, semua yang sakit disembuhkan, semua yang berat diberi kelegaan, semua yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semua yang terikat lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Kami terima berkat keajaiban terobosan yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengalami terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Kami terima dengan utuh dan sempurna di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas. Selamat bekerja, selamat melayani. Teruslah kembangkan mental pemenang, karena kita ditentukan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.